Prabowo ini kan dulu kan pernah berpidato nih, teriak-teriak pejabat negara atau semuanya itu jangan pakai ulang tahun yang mewah. Mewah. Tapi kenyataannya Prabowo sendiri yang melanggar. Hah? Ulang tahun si Teddy, ya kan? Semewah itu hotelnya per malam ratusan juta. Hah? Hayo. Bukan Prabowo ini benar-benar membuat gue aduh, kenapa sih dapat presiden kayak gini? Kenapa sih Gen Z yang tolol, yang goblok ini memilih presiden kayak gini gitu loh. Lo nyuruh orang seremoni, acara ulang tahun, diadakan apa adanya aja, tapi lo merayakan boti lo anjir. Aduh, tantrum gue ngeliat nih. Mungkin ideologi Prabowo itu seperti ini. Semua acara-acara seremoni ataupun kunjungan kerja, apapun bentuknya yang bisa diefisiensikan baik secara waktu maupun dananya. No, nggak usah lagi. Sekarang kita fokus ke makan gizi gratis. Kecuali boti saya yaitu Teddy. Jadi guys, tagline-nya sekarang bukan lagi hidup Jokowi. Itu dah. Pak Presiden, gak adil kau ya Pak. Teddy ulang tahun kau ucapin. Kau kasih kue dia. Giliran ucapan bela sungkawa sama TNI yang tewas. Lama-lama kali Bapak ngucapinnya. Momen-momen penting, gak cepet Bapak. Lama-lama kali. Mesti kali ya satu Indonesia harus tahu rasa cinta Bapak sama Teddy. Jangan gitu lah Pak. Kami marah ini. Bapak nggak adil, Bapak nggak netral. Bapak lebih sayang sama Teddy daripada sama rakyat 58% yang memenangkan Bapak. Ingat-ingat lah Pak, kalau mau foya-foya pasti kan nggak bikin sakit hati kami. Soalnya sekarang BBM satu Indonesia udah naik. Otomatis bahan pokok dan yang lainnya terkait dalam pengadaan ke lokasi, angkanya udah nggak sama lagi Pak, karena ada ongkir Pak, ongkir. Tolong dipahami itu Pak. Pak Presiden Prabowo, kami sebagai rakyat Indonesia mempertanyakan kepada Bapak. Beberapa hari yang lalu, di tengah kesibukan Bapak sebagai Presiden Indonesia, rakyat melihat adanya perayaan ulang tahun Seskap Teddy. Di saat yang sama, Bapak juga menyerukan kepada rakyat untuk melakukan efisiensi karena tantangan ekonomi global. Dan di tengah kondisi APBN yang sedang tertekan, dan kenyataan bahwa masih banyak rakyat Indonesia yang kesusahan memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Perayaan tersebut menimbulkan banyak pertanyaan di tengah masyarakat. Terlebih karena perayaan tersebut berlangsung di hotel paling mewah, di kota yang paling romantis di dunia. Pertanyaan rakyat sederhana, Pak. Apa sebenarnya hubungan Bapak dengan Teddy? Sehingga Teddy tampak istimewa di mata Bapak. Apa hubungan dan pertimbangan khusus Bapak terhadap Mayor Teddy? Sehingga Teddy tampak begitu istimewa di mata Bapak. Itu pertanyaan kami, Pak, sebagai rakyat Indonesia. Di mata rakyat, Mayor Teddy adalah sosok yang biasa-biasa saja. Jabatan Seskap Teddy yang beliau emban itu tidak terlepas dari kepercayaan yang Bapak berikan. Tanpa kedekatan dan kepercayaan, mungkin nasib Teddy tidak jauh berbeda dengan ribuan perwira menengah TNI lainnya yang berjuang mencari ruang pengabdian dan promosi jabatan. Rakyat mempertanyakan ini bukan karena kebencian, melainkan hanya ingin memahami dasar pandangan Bapak. Sebab ketika publik tidak mendapatkan penjelasan, ruang kosong itu biasanya akan diisi dengan spekulasi dan penilaian netizen yang belum tentu adil ataupun profesional sesuai harapan. Nah, itulah pertanyaan rakyat kepada Bapak Presiden. Halo sahabat netizen di seluruh Indonesia. Lagi-lagi kita akan disuguhi dengan berita yang sangat menohok di negeri Konoha ini. Seorang prajurit berpangkat mayor, Teddy Indrawijaya. Kita nggak tahu dari mana prestasinya, tapi dia bisa hidup melalui karpet merah
yang diberikan oleh seorang Prabowo Subianto yang kita anggap presiden sampai sekarang ini, sekali lagi netizen tidak tahu apa kelebihan dari anak ini. Kita bukan bicara soal kebencian, apalagi iri dengki. Tidak. Tapi jangan suguhin lagi berita-berita seperti ini kepada rakyat Indonesia yang sedang tidak baik-baik saja. Mayor Teddy Indrawijaya yang menjabat secara mulus menjadi Sekap Kabinet. Kita juga nggak pernah tahu kabinet seperti apa yang dipimpin oleh seorang yang berumur 37 tahun. Ya, kata suara netizen dia hanyalah prajurit salot yang berwajah anggun. Kita tidak tahu ini berita benar atau tidak, sehingga dia mendapat perhatian khusus oleh Presiden Prabowo Subianto ketika seluruh pejabat dan rakyat Indonesia disuruh berhemat, berefisiensi dalam pengelolaan dana. Tapi apa yang terjadi? Seorang Presiden Prabowo Subianto merayakan ulang tahun dengan meriah dan sangat megah di suatu hotel yang terkenal, Four Seasons, di jantung kota Paris, dan bahkan sebelumnya di Moskow. Oh my goodness. Apakah ini yang disebut efisiensi? Beredar video Bapak menyatakan enggan dengan perayaan-perayaan yang gak penting seperti ulang tahun atau hari jadi. Itu hanya buang-buang anggaran dan itu gak penting. Membuat acara untuk hari jadi atau untuk ulang tahun itu hanya buang-buang anggaran. Video Bapak tersebut viral di mana-mana. Tapi apa yang terjadi? Ini yang membuat netizen dan rakyat di seluruh Indonesia benci dan muak dengan keadaan seperti ini. Siapa yang akan bertanggung jawab dengan kegaduhan seperti ini? Begitu juga dengan pembela kaum 58 dan temul-temul dongo yang ada di Indonesia. Wahai Bapak Prabowo, pandanglah negeri ini dengan baik. Jangan pertontonkan hal-hal yang aneh di mata rakyat yang sedang kesusahan. Jangan banggakan negara ini dengan versi Bapak sendiri. Rakyat dan netizen Indonesia itu tidak bodoh, Pak. Buka mata dan telinga, dengarkan aspirasi rakyat. Sekali lagi, dengan ulang tahunnya Teddy ini, bukan hanya kecemburuan sosial, tapi kebencian yang akan timbul di hati rakyat. Pertanyaannya bagi masyarakat Indonesia, sudikah kita membayar pajak hanya untuk pejabat-pejabat yang hidup mewah? Hiporia pesta pora, sudikah kita bayar pajak hanya untuk itu? Nah, untuk kaum 58 dan termul-termul dongo, silakan dukung junjungan kalian sampai suatu saat kalian akan mendapatkan karmanya. Waspadalah, waspadalah.